Akhirnya saya naik gunung juga. Nah, ini adalah video perjalanan singkat saya reuni dengan Gunung Merapi setelah 6 tahun tidak menginjakan kaki di sini. Rasanya seperti apa? Dengan bobot tubuh yang sudah gemuk, saya merasa seperti pemula yang tak pernah berolahraga. Lalu tiba-tiba naik gunung, padahal sudah kali ke-10 saya kesini. Perjalanan kali ini, saya hanya tektokan. Jadi berangkatnya malam dan turun keesokan harinya. Halo teman-teman semua, hari ini, malam ini pada pukul 10 lewat 10 tanggal 8 Agustus 2020. Ini saya nih sama adik-adik nih, mau naik nanjak ke Gunung Merapi yang letaknya itu ada di Kota Baru, Padang Panjang. Kita mau siap-siap mau naik ke puncak. Mudah-mudahan sampai pintu rimba itu ya paling lambat jam 11 lah. 1 jam jalan dari sini ke atas, mudah-mudahan. Biasanya berapa Gus? Setengah jam ya? Hah, 1 jam kurang. Mungkin sekarang karena udah berat kali ya, bisa 1 jam nih kayaknya. Yuk, jangan lama-lama, let's go kita. Capek cuy, ini baru mau masuk pintu rimba ini. 6 tahun gak kesini, 5 tahun gak naik gunung. Kalian naik gunung itu 2015, itu pun ke Gunung Talong sana. Tingginya berapa Gus? Mau Gunung Talong? 2500 ya? Iya. 2500an. Dan treknya landai ya Gus, nggak terlalu ekstrim kan? Nah kalau di sini ini, itu udah ngebayangin kayak gimana ntar. Tapi kita coba aja. Mudah-mudahan bisa nyampe atas. Kalau nggak nyampe ya udah balik pulang. Nggak perlu dipaksa. Masih banyak destinasi lainnya. Tapi semoga kita bisa Gus sampai insya Allah kita berdoa. Udah makan nasi padang tadi sebungkus gede nih. Ayo kita istirahat dulu bentar di pos SDA. Tahu SDA atau apa Gus? Sumber daya anak. Sumber daya. Jujur nih ya, saya nggak tahu sampai sekarang SDA itu apa. SDA itu apa? Yang kita tahu SDA itu adalah tempat peristirahatan sebelum masuk pintu rimba. Ada musola, ada posko, tempat ngambil air itu ada. Tapi SDA itu sampai sekarang saya nggak tahu. Setelah beristirahat sejenak di pos SDA dan mengisi perbekalan air, kami lantas mulai menanjak. Dan malam itu yang naik ke puncak lumayan rame, jadi seru-seru aja kalau naik malam. Gimana nih teman-teman, kagak nyampe ini dari jam 11. Ini udah jam 3, berarti udah 1, 2, 3, 4 jam perjalanan. Target kita adalah 7 jam, jadi jam 5 harus udah nyampe di Cadas. Buka tenda, udah tidur. Kalau mau subuh dulu, sebelumnya buat tidur. Gimana Gus, masih kuat Gus? Sip. Madu TJ-nya. Mak kade nang tahan dia. Mana din tahan dia. Terakhir mama. Jam 3 lewat 10. Halo, apa kabar kalian? Niatnya sih pengen ngecamp di lapangan bola nih di puncak nih. Ya tapi karena kita udah kecapean ya. Bagus nyerah. Putra nggak nyerah sih. Saya yang nyerah. Jadi akhirnya kita
memutuskan untuk camp nih sebelum masuk pintu angin ini. Padahal dikit lagi tapi ya udahlah nggak apa-apa. Daripada kecapean nih sih bagus. Akhirnya kita memutuskan camp di sini aja. Pengen tidur katanya. Tuh, Putra udah marah-marah tuh. Udah marah-marah dia. Udah marah-marah, udah kayak Regen dia marah-marah. Gus, semangat Gus. Depan ya sang Basinyo. Sepertinya saya harus turun tangan. Paginya, Bagus yang masih kecapean lebih memilih tidur daripada jalan ke puncak. Jadi ya cuma saya dan Putra saja yang naik ke puncak. Saya pikir dengan tidak membawa beban di punggung, berarti naik puncak pasti slow. Ternyata sama saja, perbuncit ini membunuhku. Pikir gampang naik ke puncak. Sulit. Apalagi kalau udah 95 kg. Aduh. Ampun. Ayo bang, sedikit lagi puncak. Ayo, sedikit lagi puncak. Setelah 6 tahun coy, baru kesini lagi. Gila. Perut ini membunuhku.